Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat laporan keuangan pada UMKM. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal umum akuntansi. Jadi di sini dengan saya Muhammad Arul Setiawan, NPM 23510310111 yang akan menjelaskan untuk membuat jurnal umum. Selanjutnya buku besar akan dijelaskan oleh Nia Deliana Raswari dengan NPM terakhir 013. Lalu selanjutnya neraca saldo akan dijelaskan oleh M. Rizky Fadila dengan NPM akhir 015. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nathanael Siagian dengan NPM terakhir 011. Lalu dilanjutkan oleh Yeni Agustina dengan NPM terakhir 035 dan terakhir akan dijelaskan oleh M. Rezi Rohim dengan NPM 001. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk membuat jurnal umum. Jadi yang pertama yang kita butuhkan itu adalah neraca saldo. Di mana neraca saldo ini tidak ada rumus yang digunakan, hanya mengambil dari neraca saldo tahun atau periode sebelumnya. Yaitu langsung kita masukin aja neraca saldo, langsung kita ambil aja. Nah, lalu selanjutnya kita sudah membuat sheet baru yang bernama jurnal umum. Lalu kita pindah ke sheet selanjutnya. Di sini membuat di kita buat dulu ini untuk bagian judulnya. Ini di sini tanggal, keterangan, ref atau kode akun, debit dan juga kredit. Lalu bisa kita rapi-rapiin dulu untuk ininya. Nah, lalu untuk bagaimana sih cara cepatnya untuk ngebuat nama akunnya itu ke data, lalu data validation, kita pencet data validation ini, law-nya ini kita ganti ke list. Lalu di list ini kita masukin rumusnya sama dengan berat saldo, kita blok semua nama akunnya. Untuk nama akunnya saja, jangan nama nomor akun atau nominal ya. Kita blok saja nama akunnya, lalu kita pencet oke. Lalu bisa langsung kita tarik sampai bawah. Misal contoh ini kita sampai 45 aja cukup mungkin. Nah, ini sudah. Jadi kita bisa masukin nama akun dengan cara yang tinggal pencet-pencet aja tanpa harus ketik lagi. Misal perlengkapan kita ini. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk membuat kode akun? Jadi jika kita masukkan nama akun, kode akun yang di neraca saldo ini sudah langsung masuk ke bagian ref. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus indeks. Yang dimana rumus indeksnya itu yaitu sama dengan indeks, buka kurung, kita ke neraca saldo, kita pencet neraca saldonya, kita masukin dulu nomor akunnya di sini. Jangan lupa kita F4. Jika sudah, jangan lupa di F4. Lalu kita ketik titik 2, lalu ketik match, buka kurung, kita balik lagi ke JU, lalu kita pencet keterangan, kolom keterangan atau kolom yang akan kita masukin nama akunnya nanti. Untuk biar sama, kita pencet kolom keterangan, lalu kita pencet titik 2 lagi, kita balik lagi sekarang ke NSA, lalu kita blok nama akunnya. Lalu kita jangan lupa di F4, titik 2 sama dengan 0, kita tutup kurung atau supaya menutup akunnya. Untuk menutup rumusnya, lalu kita pencet oke. Nah, di sini langsung kita tinggal tarik saja ke bawah sampai sama kayak tadi, kira-kira di 45 lah. Oke, nah ini udah selesai gini. Jadi rumusnya cukup begini saja, tidak ada rumus yang lain. Mungkin ada, tapi begini rumus yang dapat saya jelaskan. Jadi biar rapi juga, sekarang kita mungkin langsung isi keterangannya aja. Untuk untuk akun-akunnya kita bisa mengambil dari yang sudah kita kerjakan. Langsung kita copy paste aja. Nah, jadi langsung berubah semuanya di sini, kode akunnya atau refnya. Langsung berubah sesuai dengan yang ada di neraca saldo awal. Oke.
Langsung misal modal nilai saldo awal modal tuh pada akunnya atau nomor akunnya 311 udah sesuai. Lalu kita langsung masukin aja nominalnya supaya lebih kelihatan rapi nantinya. Kita masukin nominalnya berdasarkan yang sudah kita buat. Hmm, Karena di sini saya sudah menggunakan Comma Style, jadi hasil udah kayak gini. Namun jika kita tidak menggunakan Comma Style, hasilnya hanya seperti biasa kayak gini. Jadi sebaiknya kita gunakan Comma Style atau kita cari yang currency atau accounting. Lebih bagusnya accounting ya. Jadi kita ini kita ubah aja ke accounting supaya lebih kelihatan rapi. Nah sudah, jangan lupa tanggalnya, tanggal transaksinya atau tanggal selama pemasukan dan pengeluarannya. Kita copy. Lalu ini bisa kita pilih di date ini, kita jadiin short date sehingga jadi seperti ini. Nah, lalu jangan lupa untuk neraca saldo ini dimasukkan supaya nanti kita jika membuat buku besarnya lebih mudah. Ini bisa kita blok, kita pindahin ke sini. Lalu nomor akunnya bisa juga kita pindahin ke tengah sini. Nah, untuk ini diisi apa sih? Untuk yang ini tuh kita isi sama, oh salah, 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 salah. Sabar, salah. Jadi untuk apa namanya, kita bisa copy dari sini, saldo awal bisa kita taruh di bawah sini. Jadi itu ini bisa kita nominalnya bisa kita geser sedikit ke kanan, sedangkan untuk nomor akunnya bisa kita pindahin ke tengah. Nah, untuk tanggalnya ini kita ketik aja 1/10/2024 yang dimana ini adalah tanggal selama transaksi saldo awal. Langsung kita blok semua, kita copy paste, selesai. Lalu di sini bisa kita blok semua tabelnya atau semua kolomnya. Lalu kita jadiin border supaya kelihatan lebih rapi. Nah, untuk bagian atas ini bisa kita merge and across, yaitu kita merge and center, kita pencet yang merge and across, yaitu kita rapihkan atau kita ketik untuk judulnya, yaitu Keripik Alinda atau nama perusahaannya. Di sini jurnal umum dan bawahnya itu adalah periodenya per 31 Oktober 2024. Sudah selesai. Lalu ini bisa kita buka supaya lebih rapi. Nah, atau bisa kita warnain juga supaya lebih biar tidak mati warnanya, biar lebih terlihat berwarna. Nah, jadi berikut, jadi selesai sudah penjelasan bagaimana cara membuat jurnal umum untuk akuntansi bagi perusahaan. Selanjutnya buku besar akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Adeliana Reswari dengan NPM 23510310113. Di sini saya akan menjelaskan terkait buku besar pada UMKM Kerupuk Alinda. Jadi yang pertama yaitu kita masuk ke jurnal umum dulu, kemudian ketik insert, kemudian profitable. Di profitable ini kita new worksheet, kemudian blok semuanya dari atas sampai bawah, kemudian oke, klik oke, kemudian eh, tanggalnya masukin di rows, keterangannya masukin di rows juga, dan refnya ini dimasukin di antara keduanya yaitu di antara tanggal dan keterangan.
Nah, kemudian ini kredit juga dimasukin di values. Nah, kemudian di desain kita report layout, kemudian show in tabular form, kemudian report layout, repeat all item tables, subtotal, kemudian do not show subtotal. Jadi kita rapi-rapikan dulu agar terlihat indah. Dirapi-rapikan dulu. Kemudian pivot table analysis, klik file, item, and sets. Kemudian calculate file. Nah, ini kita buat di saldo akhir, name-nya diganti ya. Kemudian di formula ini kita masukkan if itu buka kurung 2 kali, debit, itu kredit, tutup kurung, habis itu dengan debit dikurang kredit. Terus tutup kredit ini dikurang lagi sama debit. Tutup kurung, kemudian klik OK. Nah, sudah. Setelah itu baru kita debit ini kita value file settings, number format, kita buat ke accounting. Klik OK, lakukan seterusnya. Value file setting, number format, accounting, dan klik OK. Oke, terakhir value file settings, number format, kemudian accounting, klik OK. Nah, sudah jadi. Kemudian kita klik lagi ke insert slides, itu ada di ref. Oke, kemudian kita pindahkan ke kanan. Kita pindahkan, setelah itu kolomnya kita buat di 3. Kita rapikan agar semuanya rapi ya. Kemudian di blok agar dirapikan juga agar terlihatnya lebih enak. Ulangi ya. Kita sampai sampai bawah. Kemudian klik nama akun. Nama akun, kemudian nomor akun. Di sini kita sama dengan, kita cari nih di C7. Diklik, kemudian nomor akunnya nih. Nomor akun sama dengan B7. Enter. Nah, dirapikan. Kemudian ntar udah nih, udah kita bisa lihat di semuanya. Udah terlihat semua. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rizky Fadila dengan NPM 235103115. Di sini saya ingin menjelaskan tentang neraca saldo. Bagaimana cara menghitung neraca saldo di Excel ini. Yang pertama kita bisa dengan cara buku besar ini yang sudah dihitung kita copy ke neraca saldo. Nah, kemudian kita copy dan kemudian kita ganti namanya menjadi neraca saldo. Kemudian yang pertama kita bisa buka dulu yang namanya pivot table fields ini di kanan ini.
Kemudian kita hilangkan dulu centangnya untuk tanggal debit, kredit, dan saldo akhir. Maka akan muncul dua akun ini saja di awal. Kemudian cara memunculkan masing-masing akun ini, bagaimana cara yang menggabungkannya? Yang pertama caranya yaitu ke pivot table tadi, kita ke insert slicer, kemudian nomor akunnya, kita oke. Jika di buku besar kan hanya ditampilkan untuk per akun saja, maka kita tinggal clear filter atau nonaktifkan slicer ini. Seperti itu. Kemudian jika sudah tadi, kita bisa menghitung untuk saldo debit dan kredit yang ada di buku besar. Caranya yaitu yang pertama bisa ke pivot table tadi, terus kita cari yang namanya field item and sets ini. Kemudian ke calculated field ini. Nah, kemudian maaf sebentar. Kemudian di sini kita saldo debitnya, saldo debit. Nah, kita bisa dengan cara menghitung menggunakan rumus if dalam kurung kan debit tuh lebih besar daripada kredit. Maka kita bisa pencet dulu ini terus lebih besar daripada kredit. Kredit dalam kurung kemudian tinggal dikurangkan debit dengan kredit. Nah, seperti ini. Jika saldo kredit, maka tinggal dibalik saja. Kreditnya lebih besar daripada debit, kemudian kredit dikurang dengan debit. Seperti itu. Maka nanti akan muncul dua saldo ini. Nah, kemudian cara menghitung totalnya bagaimana? Ya, tinggal menggunakan rumus sum seperti biasa. Nah, seperti ini sama dengan sum dalam kurung, kemudian kita blok yang mana yang mau kita hitung, kemudian jadilah totalan dari semua saldo ini. Sama di sini juga. Jika sudah balance, maka sudah selesai sampai situ aja. Jadi neraca saldo ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Segian dengan NPM 2311031011. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dari keripik Alinda. Jadi, yang pertama ada pendapatan. Pendapatan penjualan ini didapatkan dari neraca saldo. Nah, ini rumusnya ini ya. Rumusnya. Lalu ada beban-beban yaitu beban gaji dan upah, beban listrik, beban air, dan beban telepon ini didapatkan dari neraca saldo juga. Nah, ini juga rumusnya. Setelah itu ditotalkan hasilnya jadi 15.200.000. Ini rumusnya sum D8 2 D11. Jadi dari D8 sampai D11 ini dijumlahin total ini. Lalu di 21 juta ini dikurangin 15 juta jadi hasilnya 5.800.000. Nah, ini rumusnya. Dapatlah laba bersihnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yeni Agustina dengan NPM terakhir 035. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan modal pada UMKM yang kami pilih yaitu usaha keripik Alinda. Jadi untuk keripik Alinda sendiri mempunyai laporan perubahan modal per 31 Oktober 2024 sebagai berikut. Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada modal awal per 1 Oktober 2024, kemudian ditambah dengan laba bersih, kemudian dikurangi dengan prive, dan yang terakhir itu akan menghasilkan modal akhir per 31 Oktober 2024. Nah, jadi untuk modal awal per 1 Oktober 2024 ini sebesar 15 juta, hasil dari NSA atau neraca saldo awal sebesar 15 juta untuk modal. Kemudian untuk laba bersih sebesar 5.800.000 adalah hasil dari laporan laba rugi yang sudah ditotal pendapatan ditotal dengan beban. Maka akan mendapatkan laba bersih. Kemudian untuk prive sebesar 5 juta itu merupakan
hasil dari neraca saldo sebesar 5 juta. Kemudian, maka setelah itu akan mendapatkan hasil akhir berupa modal akhir per 31 Oktober 2024 sebesar 15.800. Jadi untuk 15 juta ini, untuk rumusnya adalah dari neraca saldo awal bagian E11. Jadi untuk 15 juta ini adalah rumus dari 15 juta itu sendiri yaitu D5. Kemudian untuk laba bersih sebesar 5.800 merupakan rumus dari laporan laba rugi sebesar 5.800, yaitu bagian C6. Kemudian untuk prive sendiri, prive ini merupakan hasil dari neraca saldo, yaitu sebesar 5 juta prive. Maka di sini hasilnya adalah untuk prive merupakan hasil dari sum of saldo kredit dan nama akunnya prive untuk nomor akun 312. Ini merupakan rumus dari prive. Selanjutnya, untuk menentukan modal akhir per 31 Oktober merupakan hasil dari modal awal per 1 Oktober dikurang dengan hasil dari laba bersih dan prive, yaitu sebesar 15.800. Rumusnya adalah D8. Nah, maka dari itu untuk menentukan 15 juta, untuk menentukan 18 juta dikurang dengan 5 juta, maka menggunakan rumus sum. Nah, jadi menghasilkan atau hasil akhir yaitu 800.000. Kemudian untuk menentukan modal akhir per 31 Oktober yaitu dengan 15 juta atau modal awal dikurang dengan 800.000 menggunakan rumus sum. Kemudian, untuk menentukan modal akhir per 31 Oktober, diperlukan rumus sum, yaitu 15 juta atau modal awal per 1 Oktober ditambah dengan 800. Maka akan dihasilkannya modal akhir per 31 Oktober sebesar 15.800. Baik, itulah tadi penjelasan dari laporan perubahan modal pada UMKM Keripik Alinda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezi Rohim dengan NPM akhir 001. Di sini saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan. Cara menghitung posisi keuangan secara otomatis. Yang pertama itu bisa dari aset lancar. Aset lancar kas persediaan perlengkapan
Poin ini diambil dari neraca saldo ini. Memakai rumus seperti ini. Ini, ini. Untuk total asetnya, kita pakai rumus sum dari ketiga ini. Dan dapatlah hasilnya begini. Untuk aset tetap, sama kita ambil dari neraca saldo tadi. Rumusnya seperti ini. Untuk jumlahin total aset tetapnya memakai rumus sum. Total asetnya itu memakai rumus sum, yang ini ditambah yang ini jadilah yang ini. Untuk kewajiban lancar kita mengambil dari neraca saldo juga memakai rumus yang ini. Terus total kewajiban lancarnya itu memakai rumus sum. Kewajiban jangka panjangnya tidak ada. Terus modalnya memakai rumus seperti ini. Untuk mentotalin jumlahnya, kita memakai rumus sum. Yang ini ditambah modal. Dan hasilnya begini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.